itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita sudek. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada minggu ini, minggu yang bernama Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh kasih setia Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Demikianlah isinya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di waktu-waktu yang lampau, dan semoga seperti itu juga keadaan kita sekarang. Katanya ketika orang-orang datang beribadah ke gereja, mereka datang untuk mendengarkan kebenaran. Mereka datang untuk mendengarkan berita sukacita pengampunan dosa-dosa mereka. Tetapi kini ada banyak orang datang ke gereja untuk mendengarkan kata-kata motivasi, lalu lupa akan dosa-dosa. Banyak sekarang motivator masuk ke gereja. Semoga kita yang datang hari ini sungguh-sungguh datang untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, kabar baik, dan untuk menyadari betapa pentingnya di dalam hidup kita setiap saat Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Karenanya kita di dalam hidup kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Misericordias, mengajak kita, mengarahkan kita, dan mengingatkan kita untuk bersyukur, memuji Tuhan. Bersyukur karena di dalam hidup kita, seperti nama minggu ini, hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Jangan sampai kita lupa untuk memuji Tuhan. Seperti ada kisah seperti ini. Katanya suatu waktu seorang bapak setelah cukup lama berkeluarga, barulah dia bisa berkata kepada nyonyanya, setelah lama sekali
"Nyonyaku," katanya, "kamu memang sungguh luar biasa. Sampai-sampai saya sulit untuk mengatakan apapun padamu." Mula dihata-hata, kira-kira semonon mah. Inakta tutuhian berubah burumi raja. Luar biasa nih. Alan ini sampai sungguh tobe makatahon manangan. Katanya bapak-bapak Batak itu, suami-suami Batak, sungkan sekali untuk menyampaikan kata-kata pujian kepada Nyonya. Dan ada banyak memang nyonya-nyonya Batak sangat memaklumi itu. Walaupun tidak ada kata pujian dari suaminya, dia tetap selalu baik kepada suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengajak kita, mengarahkan kita untuk selalu mengingat, bersyukur, memuji-muji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kitab Mazmur ini secara menyeluruh, pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 48, kalau kita baca, di dalamnya tergambar atau dikisahkan ada banyak kisah pemberontakan, perbuatan-perbuatan umat Tuhan yang bisa menimbulkan murka Tuhan. Mereka bersungut-sungut, penuh hawa nafsu, penuh kecemburuan, kemarahan, ketidaktaatan, membuat patung lembu emas untuk disembah, meninggalkan Tuhan, pergi ke Allah-Allah lain, berbagai kejahatan dan dosa yang mereka perbuat kepada Tuhan. Tetapi satu hal mereka akui, Tuhan tetap baik. Dan kalau kita lihat di awal dan di akhir dari kitab Mazmur ini, ada seruan haleluya. Lalu di akhir juga disebutkan haleluya, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita diarahkan untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan. Karena mengingat kebaikan Tuhan, maka kita bersyukur. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada kejahatan dan pelanggaran yang kita lakukan. Teks kita hari ini ayat 1 sampai dengan 5 menjadi landasan khotbah kita. Ajakan kepada seluruh orang percaya, kepada umatnya, kepada kita sekarang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Saya jadi ingat dosen kami dulu waktu di sekolah teologi mengajarkan kami sebuah nyanyian tentang ini. Kira-kira begini nyanyinya. Baruch haba beshem Adonai, berangket kibet Adonai, hodul Adonai kitov, kile olam hasdo. Kile olam hasdo, kasih setianya sampai selama-lamanya. Siapa Dia? Tuhan. Dan apa yang harus kita perbuat? Dia Tuhan yang maha baik itu, Tuhan yang terus bergerak, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita di seluruh kehidupan kita.
Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang tidak pernah berhenti melakukan kebaikan, Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah mundur untuk menyelamatkan kita. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan yang membawa kita keluar dari maut, kematian yang kekal, kepada hidup yang kekal. Tuhan yang membebaskan kita dari cengkeraman dan kuasa yang jahat. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita. Sekali lagi, kebaikannya lebih besar dari semua dosa dan pemberontakan kita. Memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebagai pengakuan, sebagai kesaksian dan hormat kita. Tetapi tidak hanya dihormat dan pengakuan, tetapi juga sekaligus kita mengakui betapa hinanya diri kita ini karena dosa dan pelanggaran kita. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita mati binasa, tapi Dia sungguh mengasihi kita. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan yang baik. Lalu siapa? Kepada siapa dikatakan ajakan ini sekarang? Kepada siapa diperintahkan untuk bersyukur, untuk memuji-muji Tuhan? Yaitu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang menyadari di dalam hidupnya betapa Tuhan sungguh baik. Orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan diminta untuk bersaksi, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakannya, bersaksi akan kebesaran dan keperkasaan Tuhan, untuk diperdengarkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya tidak tahu entah bagaimana kita semua yang hadir di sini dalam memuji-muji dan bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang bersyukur, berterima kasih, tetapi tidak jelas kepada siapa dia bersyukur dan atas unsur-unsur apa di dalam hidupnya dia bersyukur. Kalau kita memperhatikan media sosial sekarang, banyak orang yang bersyukur, bukan? Apa yang mereka peroleh? Syukur atas rumah baru, syukur atas pekerjaan yang baru, syukur untuk pemberian ini dan itu, lalu macam-macam ditunjukkan di media sosial. Ada dapat tas baru, syukur tas baru ada, syukur sepatu baru ada, dan lain sebagainya. Hanya sampai di situ. Atas apa? Untuk siapa? Kepada siapa ditujukan ucapan syukur itu? Adakah kita selalu menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Bagaimana kita terus memberitahukan keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan yang sudah menebus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mereka yang mengalami, mereka yang merasakan kasih dan setia Tuhan di dalam hidupnya, dan juga sekaligus dia mengenali siapa dirinya yang berdosa di hadapan Tuhan. Dialah dan kepadanya lah ajakan ini, perintah ini, untuk memberitahukan betapa baiknya Tuhan itu, betapa perkasanya kasih setia Tuhan itu.
selalu terbuka hatinya untuk bersyukur, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang belum hidup baru itu akan sulit untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akan sulit melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Contohnya, ketika dia mendapat rezeki, dia akan mudah mengajak teman-temannya makan-makan enak. Ketimbang dia bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi terkadang sadar atau tidak, mendapat rezeki lebih mengutamakan pamer dengan traktir makan. Seolah-olah cukup sampai di situ. Lalu melupakan memberi kepada Tuhan. Kadang biaya besar makan kita lebih banyak daripada menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Perhatikanlah. Tapi sekarang kita nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau kita pertanyaan, biaya makan kita itu bisa hampir 700.000. Tetapi persembahan kita hanya 200.000. Sulit bagi orang-orang yang benar-benar mengenal anugerah Tuhan. Bagi orang yang belum mengenal hidup baru, dia akan sulit untuk menyampaikan syukur yang besar kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, semua orang-orang yang sudah hidup baru menerima anugerah Tuhan, dia akan senantiasa menyampaikan puji-pujian syukurnya kepada Tuhan. Tujuannya kepada Tuhan, dinyatakan kepada Tuhan, diajak oleh firman Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya apa yang baik dari Tuhan yang kita terima, kalau kita diminta untuk menjelaskan itu, kadang-kadang kita juga sulit untuk menjelaskan itu. Tapi marilah supaya jangan sulit. Apa yang baik? Standarnya apa? Standar yang baik itu bukan melihat kepada apa kata dunia, apa kata yang orang-orang di bumi. Tetapi ketika kita mau melihat yang baik, lihatlah bukan ke bawah, tetapi mari lihat ke atas. Mari lihat standar Tuhan, standar surgawi. Sebab hanya Tuhan yang selalu bertindak benar dan baik. Mari lihat standar kebaikan itu adalah Tuhan. Tuhan adil dalam semua jalannya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jadi segala sesuatu yang baik itu bersumber dari Tuhan. Tuhan baik. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh amat jelas di dalam banyak hal di kehidupan kita. Tuhan baik. Hukumnya baik. Kasihnya baik. Panjang sabarnya baik. Kekudusannya baik. Keadilannya baik. Anugerahnya bagi kita baik. Keputusan-keputusannya baik. Pemeliharaannya untuk seluruh kehidupan kita baik. Semua yang baik tentang Tuhan, yang sempurna itu dan yang baik itu, kata penulis kitab Yakobus, datang dari
atas, datang dari surga. Dan yang istimewa di dalam kehidupan kita nyata, kabar baik, Injil keselamatan. Allah Tuhan kita melakukan keadilan bagi kita, keadilan yang nyata. Pengorbanannya disalib. Setiap pelanggaran, setiap pemberontakan mendapat ganjaran yang setimpal. Kalau kita melanggar aturan lalu lintas, pasti ada ganjaran yang kita terima. Tuhan itu adil. Sekaligus Tuhan itu berlimpah kasih setia. Ia bertindak adil bagi kita. Ia memberikan dirinya menjadi ganjaran bagi dosa kita, supaya kita bebas, supaya kita selamat dari maut kekal. Tuhan adil dalam semua hukumnya. Tuhan itu sungguh amat baik. Pemazmur mengajak kita bersyukur, memuji Tuhan karena Dia Tuhan yang adil, Tuhan yang baik. Berbahagialah kita kalau kita mau menjalankan hukum pengajaran Tuhan, bertindak adil di semua keadaan, bertindak adil dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajak kita yang ketiga, bersyukur. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang yang percaya. Kemurahan dan kebaikan Tuhan itulah sumber kehidupan kita dan kekuatan kita orang yang percaya. Dan itulah yang sungguh-sungguh didambakan orang yang percaya, orang yang juga sekaligus menyadari siapa dirinya yang berdosa. Hanya oleh kemurahan Tuhanlah memungkinkan kita, orang yang berdosa ini, orang yang sering memberontak, hanya kemurahan Tuhanlah yang memungkinkan kita mendapat pengampunan dan keselamatan. Pemazmur di sini sadar akan kekurangannya, akan dosanya yang melingkupi kehidupannya. Ia sadar sering melakukan yang tidak baik, yang tidak bersesuaian dengan ajaran Tuhan. Itu disampaikan, diberitakan kalau kita membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat 48. Pelanggaran-pelanggaran. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita juga akan mengatakan di dalam hidup kita, ingatlah aku orang yang berdosa ini karena kemurahan-Mu, seperti pendosa di sebelah kanan Yesus. Ihok ma'au alai Tuhan di harajamu. Bagaimana kita tetap bersyukur mengingat kebaikan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, ingatlah aku Tuhan di dalam kemurahan-Mu. Memohon pengasihan Tuhan supaya Tuhan tetap mengingat kita, karena kita ini tidak ada kekuatan kita untuk menyelamatkan hidup kita dari cengkraman dosa, dari kuasa godaan jahat. Tidak ada kekuatan kita. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu mengatakan tidak kepada dosa. Tanpa kemurahan dan kasih setia Tuhan kita tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita mendengarkan tadi arahan dari panitia pembangunan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sekarang untuk menunjukkan syukur puji-pujian kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan memperkenankan rumahnya yang kudus berdiri di Cimahi, bagaimana kita yang sekarang bertanggung jawab untuk menyampaikan wujud syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita menyadari kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada alasan untuk kita bersyukur-syukur, mengatakan ini dan itu. Hanya satu alasan bagi kita sekarang, bersyukur, berterima kasih, memuji-muji Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan tidak mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bersyukur hari ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Boleh berdiri sekarang. Kalau mengingat-ingat keadaan fisik, kadang-kadang susah melangkah karena berbagai hal. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita hari ini datang ke rumahnya, mendengarkan berita betapa Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Lalu kita diingatkan sekarang untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah mundur. Walaupun ditemukannya kita berbuat yang tidak baik, kita sering gagal melakukan kebaikan, tetapi Tuhan tetap baik kepada kita. Hidup di dalam kasih setia Tuhan itu berarti hidup yang secara terus-menerus mau memuji-muji Tuhan, mau membuat Tuhan selalu yang utama dan terutama di dalam hidup kita, mau mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mungkin banyak hal tidak cocok di hati kita, tetapi Tuhan tetap baik. Dialah sumber kebaikan, dan kebaikan Tuhan seperti kita baca di dalam kitab Mazmur ini akan selalu menginspirasi setiap orang yang percaya untuk membangun persekutuan, untuk membangun komunitas yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Kasih dan setia itu selalu berjalan beriringan. Berbahagialah orang yang hidup di dalam ajaran Tuhan, yang selalu mau bersikap adil di dalam seluruh keberadaan kehidupannya. Tuhan menguatkan kita setiap saat untuk bersyukur, bukan untuk bersungut-sungut, menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan yang baik sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk selalu terdorong bersyukur, berterima kasih karena kasih setiamu baik selama-lamanya untuk kehidupan kami. Itulah kekuatan kami, supaya kami terus mampu melakukan yang baik. Dari diri kami, dari keberadaan kami, kami tidak akan mampu bersyukur. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami hidup untuk menyampaikan pujian terima kasih kami. Tolong kami Tuhan, supaya di segala keadaan, di setiap apapun yang kami alami di dalam hidup kami mengingat kasih setia-Mu dan kami bersyukur atasnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan kita.